Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Selasa 15 Mei 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saudara-saudari seiman, pada hari ini seluruh gereja merayakan pesta Santo Matias Rasul. Ketika para rasul masih berkumpul untuk menanti kedatangan Roh Kudus, maka Petrus mengusulkan agar diadakan pemilihan seorang murid untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Syaratnya adalah seorang yang mengikuti Yesus dari saat pembaptisannya sampai ia naik ke surga, karena seorang rasul bertugas untuk bersaksi tentang sabda, karya, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ada dua nama yang diusulkan, yakni Yosef atau Barsabas dan Matias. Matias terpilih menjadi pengganti Yudas Iskariot. Ia adalah pribadi yang setia, tekun, dan bersemangat prihatin. Ia menjadi pewarta cinta kasih Allah dalam diri Yesus Kristus hingga ke Eropa. Makamnya terdapat di Trier, Jerman. Saudara-saudari seiman, bacaan Injil pada perayaan Santo Matias berbicara tentang perintah Yesus bagi kita untuk saling mengasihi. Cinta kasih itu butuh pengorbanan diri dan perjuangan istimewa. Cinta kasih yang benar butuh kerendahan hati dan saling mengampuni. Santo Paulus mengatakan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudari seiman, dalam amanat perpisahannya, Yesus memberi perintah baru kepada para muridnya untuk saling mengasihi. Mengapa mereka harus saling mengasihi? Karena Yesus menyadari bahwa kodratnya sendiri adalah kasih. Maka ia berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ketika kita mengikuti perintah Yesus, yakni tinggal di dalam kasihnya, maka dengan sendirinya kita juga tinggal di dalam kasih Bapa. Cinta kasih itu berasal dari Allah, dan bahwa Dialah yang pertama-tama mengasihi kita. Ia selalu mengasihi kita apa adanya, maka kita pun dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih yang benar butuh pengorbanan diri, bukan hanya sekedar berkata saya mengasihimu. Kasih yang agung dan mulia adalah kasih yang didasari oleh pengorbanan diri. Yesus pernah berkata kepada para muridnya dan kepada kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus terjadi karena kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudari seiman, kita diperintahkan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kita dituntut menjadi pribadi yang aktif dan menunjukkan identitas iman kita. Kita tidak diajarkan untuk hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi satu dengan yang lain. Tidak ada batasan untuk mengasihi. Dalam menerapkan kasih, tidak ada orang kaya, orang miskin, orang tua, muda, dan lain sebagainya. Yesus tidak menginginkan kita memilih-milih orang untuk dikasihi. Yesus sendiri membuktikan bahwa Dia mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang dikucilkan dan direndahkan, orang-orang cacat, dan juga orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Jadi Yesus tidak hanya mengajarkan konsep belaka kepada para muridnya, namun Dia mengajarkan apa yang telah Dia perbuat di tengah-tengah pelayanannya. Saudara-saudari seiman, bercermin dari apa yang dikatakan Yesus pada hari ini, Yesus memberikan perintah kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya sekedar pilihan hidup, tetapi ini adalah perintah dari Yesus. Yesus tahu bahwa manusia memerlukan kasih, dan bahkan
Seorang pendiri tarekat mengatakan dengan jelas bahwa manusia menderita karena mereka menolak kasih. Saudara-saudari seiman, kebutuhan manusia akan kasih itu begitu besar sehingga Allah mengutus putranya ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kasih itulah yang menjadikan manusia mampu berelasi lagi dengan Allah. Karena kasih itulah manusia mampu hidup berdampingan dengan sesamanya. Karena kasih, manusia mampu mengembangkan diri, baik secara kualitas maupun kuantitas. Saudara-saudari seiman, perintah Yesus bagi kita untuk saling mengasihi adalah level darurat bagi diri kita jika kita menghadapi situasi yang demikian. Tidak hanya cukup manis di bibir, sebagai orang yang beriman, kita perlu sungguh mengasihi secara kodrat, mulai dari orang yang paling dekat dengan kita saat ini, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun berada. Maka mari kita berbagi kasih dengan tindakan sederhana, memberikan senyum, memberikan sapa, dan memberikan salam kepada orang lain. Jangan dibalik urutannya, lakukan dari yang paling pertama, kemudian kedua, dan ketiga. Dan mari kita mengawali setiap perjumpaan dengan sebuah senyuman, maka itu akan mengantar ada apa tindakan konkret, yaitu memberikan salam. Semoga kita dalam perjuangan hidup sehari-hari mau menampilkan tindakan-tindakan cinta kasih yang sangat sederhana itu dengan memberikan senyum, menyapa orang lain, dan memberikan salam kepada orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati.